Dialog hari ini. Dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspire. Halo, apa kabar siang hari ini? Senang sekali 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kali ini kembali hadir di sajian Jaksa Menyapa. Nah, kali ini Jaksa Menyapa kira-kira akan menyapa Pesona Inspire dengan tema apakah? Nah, di studio Radio Pesona ini sudah hadir narasumber kita. Sebelumnya boleh saya sapa terlebih dahulu, ada Bapak Joko Triatmojo SH selaku Kepala Seksi Bidang Intelijen. Pak Joko, halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Iya, apa kabar siang hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, sehat, semangat ya Pak ya. Iya. Oke, dan Pesona Inspira kita akan ngobrol tentang pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat. Nah, bagi Pesona Inspira yang mungkin penasaran atau pengen gabung, nanti boleh silahkan bisa bergabung di WA di 0823 2383 9996. Sekali lagi silahkan yang mau gabung di 0823 2383 9996. Nah, sebelum kita ke materi kita, temanya adalah pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat. Ini boleh saya sapa Pak Joko Triatmojo. Ini mungkin lagi sibuk apa, atau mungkin hari ini udah kemana aja gitu, boleh disapa juga Pesona Inspira yang sedang mendengarkan. Pak Joko, silahkan. Baik, terima kasih Mbak untuk kegiatan kami hari ini bidang intelijen, terutama dengan teman-teman dan tim hari ini untuk melakukan kegiatan Jaksa Menyapa, yaitu dengan topik pengawasan aliran kepercayaan dalam bermasyarakat. Ini sangat menarik karena di Wonosobo ini mungkin lumayan banyak ya untuk aliran kepercayaan ini. Alhamdulillah sampai dengan saat ini dapat berbaur dengan masyarakat menjadi satu, sehingga di Wonosobo ini bisa tercipta kondisi yang tertib dalam bermasyarakat, membawa tidak ada permasalahan. Mungkin itu, Mbak. Baik, kita mengangkat tema tentang pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat. Nah, kira-kira nih Pak, kenapa sih gitu ya akhirnya aliran kepercayaan dalam masyarakat ini harus diawasi gitu Pak? Baik, pertama untuk dasar hukum dulu ya Mbak ya, kami jelaskan kenapa harus dilakukan ini. Kami melakukan ini berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 berkaitan dengan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Kemudian peraturan di atas diperbarui untuk menjaga ketertiban umum. Di Kejaksaan melakukan pengawasan secara insentif, persuasif, edukatif, koordinatif untuk semakin berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya tujuan terakhirnya yaitu terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib dan tentram untuk keamanannya, seperti itu, Pak. Oke, jadi itu sekilas kenapa pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat itu penting ada dan harus diawasi gitu ya. Dan karena hari ini kita senang banget bisa kembali di Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Wonosobo, dan mungkin kita juga pengen memberikan pengetahuan dan juga mengingatkan kembali kepada masyarakat yang mungkin ada yang masih kurang begitu mengenal gitu ya Pak ya sama institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, sekarang nih mungkin silakan Pak Joko bisa kembali diperkenalkan kepada Pesona Inspira dan juga masyarakat Wonosobo serta beberapa pendengar yang sedang mendengarkan. Apa sih institusi Kejaksaan Republik Indonesia gitu? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak untuk kami dari institusi yang memperkenalkan diri dari tim intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo, memperkenalkan pengetahuan tentang informasi berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka, oleh karena itu Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi
tugas dan kewenangannya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya Jaksa Agung bertanggung jawab juga atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, Mbak. Baik, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko ya, Pesona Inspira, apa sih institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang pasti ini memberikan dan juga berbagi pengetahuan dan informasi terkait dengan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, karena ini adalah salah satu lembaga pemerintah. Ini juga punya wewenang untuk mengawasi aliran kepercayaan itu tadi ya Pak ya di dalamnya. Baik, nah kalau kita membahas tentang institusi Kejaksaan Republik Indonesia pastinya sangat menarik sekali gitu kan. Nah untuk tema kali ini yang dibawa oleh tim dari Intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo untuk dapat disampaikan kepada Pesona Inspira tentang pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat dan tema besar mungkin bisa disampaikan, silahkan Bapak. Oke. Untuk tema besarnya ya Pak ya. Untuk tema besarnya kami tentu saja di tingkat daerah khususnya di Kejaksaan Negeri Wonosobo telah membentuk Mbak dengan berdasarkan peraturan perja tadi, peraturan kejaksaan, kemudian sesuai dengan Pasal 5 disebutkan bahwa susunan keanggotaan ini ada tim, jadi ada susunan tim koordinasi namanya, tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat tingkat Kabupaten Wonosobo ini diantaranya terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo selaku ketua, kemudian wakil ketuanya saya selaku Kasih Intelijen, kemudian ada sekretaris Kasubsi Ideologi Politik Pertahanan dan Keamanan Sosial Budaya Masyarakat di bidang intelijen kami, kemudian anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, kemudian dari Komando Distrik Militer Kodim Wonosobo, kemudian Kepolisian Resort Wonosobo, ada juga kantor Kementerian Agama Wonosobo, kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo, kemudian ada perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Wonosobo atau FKUB ini biasa disingkat itu Mbak. Baik, sudah dijelaskan oleh Pak Joko nih Pesona Inspira tentang tema yang diambil dalam kesempatan kali ini. Nah, pastinya nih ada tema yang apa ya, dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum. Ini juga ada kayak menyelenggarakan kegiatan gitu. Ada yang umum, ada yang khusus juga gitu ya Pak ya. Nah mungkin ini bisa disampaikan juga Pak Joko, kira-kira untuk kejaksaan ini turut menyelenggarakan kegiatan seperti apa aja sih Pak? Silakan. Baik ya. Untuk kegiatan yang secara umum yang diselenggarakan ya Pak ya, itu diantaranya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kemudian pengamanan kebijakan penegakan hukum, kemudian juga ada pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, kemudian juga ada pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, kemudian penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal, khusus untuk siang hari ini makanya berbagi informasi tentang pengetahuan mengenai pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Oke, nah menarik sekali ya Pesona Inspira perbincangan kita bersama dengan Pak Joko Triatmojo dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonosobo tentang pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat. Ternyata ada dasar hukumnya juga, kemudian juga kegiatan-kegiatan dari Kejaksaan Negeri kita juga tadi sudah sedikit banyak mengetahui dan juga berkenalan. Dan yang mau gabung boleh silahkan ditunggu di 0823 2383 9996. Menarik sekali perbincangan kita, namun kita akan break sejenak. Kita akan kembali sesaat lagi, jadi pastikan tetap di Jaksa Menyapa. Kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Jaksa Menyapa masih bersama saya Mita dan juga ada Pak Joko yang masih setia juga dari tadi untuk menemani Pesona Inspira dan juga berbagi informasi pastinya seputar pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat. Nah, Pak Joko Triatmojo sendiri selaku Kepala Seksi Bidang Intelijen. Oke, Pak Joko, tadi kita udah ngobrol banyak gitu ya. Nah, sebenarnya timnya ada banyak juga nggak nih Pak sebelum kita
kita tanya ke fungsi dan juga seperti tugas-tugas dari tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat sendiri di Kejari, timnya ada banyakkah atau memang khusus untuk tim pengawasan sendiri, Pak? Ya, untuk timnya ini kan baik dari kami dari Intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo mau melibatkan ada di luar yaitu Pemda, dari Kodim, dari Polres, kemudian kantor Kementerian Agama, kemudian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, juga ada dari FKUB yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Wonosobo, gitu Mbak. Baik, nah sekarang tugas dan fungsi dari tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat di Kejari sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi tim koordinasi ini tugasnya diantaranya yaitu menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat atau aliran keagamaan, kemudian meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan atau aliran keagamaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum, kemudian juga mengajukan laporan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab. Kemudian untuk fungsinya diantaranya itu menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun insidental atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, kemudian menyelenggarakan pertemuan konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah sesuai dengan kepentingan, kemudian mengadakan juga pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan atau aliran yang dipandang perlu, gitu Mbak. Baik, jadi itu dia Pesona Inspira beberapa tugas dan juga fungsi dari tim koordinasi. Timnya ini adalah namanya, kalau tim Pakem berarti adalah tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat itu ya Pak, singkatannya tim Pakem gitu tim ya Pakem, Pak ya. Disingkat tim Pakem. Tim Pakem. Oke, nah terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat atau tim Pakem ini di Kejari di tingkat kabupaten atau kota, ini apakah memiliki posko atau mungkin ada semacam sekretariat begitu Pak di Wonosobo Pak? Baik, untuk kegiatan tim Pakem sendiri di Kejaksaan Negeri Wonosobo telah dibentuk posko sejak tanggal 12 Desember tahun 2022, yaitu dibentuk posko advokasi pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat yang beralamat di Jalan R. Suprapto nomor 40 Wonosobo, sehingga masyarakat umum maupun penghayat aliran kepercayaan dapat memperoleh berbagai informasi atau pengetahuan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo. Oke, jadi artinya ini masyarakat bisa melaporkan ya Pak ya, jika mungkin ada kepercayaan atau aliran-aliran yang kira-kira nih nggak paham gitu ya Pak ya, atau mungkin tidak jelas atau mungkin dikira aliran sesat dan lain sebagainya. Nah, ini bisa melaporkan gratis ya Pak ya atau gratis. Ya. Oke, silakan bisa melaporkan di alamat yang tadi sudah dijelaskan Pak Joko, ada di Jalan R. Suprapto nomor 40 Wonosobo. Nah, sementara tuh kayak bentuk-bentuk aliran kepercayaan masyarakat itu apa saja gitu ya, dan mungkin bentuk pengawasan sendiri seperti apa Pak? Baik, untuk bentuk pengawasan aliran kepercayaan masyarakat mencakup yaitu kepercayaan budaya meliputi aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian, kemudian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk juga mistik kejawen, perdukunan atau peramalan, paranormal, metafisika, aliran-aliran keagamaan yang sumber utamanya adalah kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan. Sedangkan untuk aliran kepercayaan sumbernya adalah budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual atau kerohanian, warisan luhur yang hidup dan telah biasanya membudaya dalam masyarakat, sehingga hasil yang sebagai hasil dari penilaian daya cipta, daya rasa, daya karsa, dan hasil karya manusia. Oke, jadi bentuk-bentuk pengawasan dari Pakem sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko gitu ya, adanya kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa atau kejawen-kejawen, dukun-dukun yang mungkin itu mengajak jamaah gitu ya Pak ya. Itu juga ini bisa diawasi dan mungkin tadi bisa dilaporkan. Nah baik, kemudian nih sekedar pengetahuan, apakah di Kabupaten Wonosobo terdapat aliran kepercayaan masyarakat nih Pak? Baik, untuk di Kabupaten Wonosobo sendiri ada sampai dengan hari ini Mbak itu yang sudah masuk di data di Kesbangpol Kabupaten Wonosobo ini ada 12 Mbak. Jadi per hari ini ada 12. Kemudian sebenarnya masih ada banyak yang belum terdata, ada beberapa hal mungkin masalah kepengurusan dan lain sebagainya, itu sebenarnya masih ada beberapa dan ini masih kami melakukan pendekatan sehingga yang bersangkutan ini mau untuk istilahnya memberikan data-data baik dari segi keanggotaannya ataupun kepengurusannya, sehingga kami bisa mudah untuk melakukan koordinasi untuk pencegahan, sekaligus pencegahan. Jadi bukan sebenarnya pengawasan itu mengawasi yang seolah-olah ini hal-hal yang bersifat bahaya, atau ini biasanya lebih ke pencegahan. Jadi pendataan, pencegahan agar apabila terjadi suatu hal yang mungkin malah merugikan aliran itu sendiri, kami bisa merespon cepat untuk melakukan upaya-upaya agar tetap tercipta ketertiban dan kebersamaan di masyarakat, seperti itu. Baik, nah dari beberapa aliran tersebut nih, apakah ada yang sudah berstatus pendaftaran badan hukum begitu Pak? Baik, untuk yang terdaftar badan hukum sudah ada 12 Mbak. Ini mungkin bisa saya sebutkan diantaranya Perjalanan Triluhur, kemudian Tunggal Saptojati, kemudian ada Ngudi Utomo, kemudian Seserapan Kepribadian Intisari 45, kemudian juga ada Hidup Betul, kemudian ada Pelajar Kawruh Jiwo Suryo Mataram, kemudian Susilo Budi Dharma, kemudian juga ada Wisnu Pandawa, ada juga Dahyang Agung, kemudian Retno Moyo Jati, kemudian Kawruh Hak 101, kemudian yang terakhir yaitu Sabta Darmo. Oke, jadi ada beberapa aliran kepercayaan, aliran keagamaan di Wonosobo. Ini tadi ada 12 disebutkan oleh Pak Joko dan sudah berstatus badan hukum pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Baik Pesona Inspira yang sudah gabung, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Setelah ini akan saya sampaikan kepada Pak Joko. Jadi Pesona Inspira tetap stay terus di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, untuk ikuti obrolan kita. Dan yang mungkin sudah penasaran dengan jawabannya, sesaat lagi Pak Joko akan menjawab di Jaksa Menyapa, jadi tetap bersama kami. Setiap daya tarik miliki pesona, informasi dan inspirasi bersinergi menjadi Inspira. Pesona Inspira, stay tune di 92,1 FM ya. Tentunya di Radio Pesona Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini. Suwi ora belanja, dene saiki warunge Bu Inung komplit ya. Wis ana curi sembarang, kemajuan banget ya. Alhamdulillah niki buka dos. Berkat BBR PKK Jateng, kredite cepet tergampang. Produk BBR PKK Jateng nggih komplit. Ho apa Bu? Nunjukke polo, apa wae sih produke BBR PKK Jateng? Nikmati fasilitas kredit PT BBR BKK Jawa Tengah, proses dan persyaratan mudah, serta bunga murah mulai 0,75%. Biaya administrasi murah, cepat dan ramah. KMB, kredit mikro BKK,
untuk pelaku usaha atau modal UMKM. KUB Kredit Umum BKK memenuhi segala kebutuhan seperti modal kerja, konsumtif, pendidikan, serta investasi. Kredit BKK Joglo untuk pembelian tanah dan rumah serta renovasi dengan jangka waktu sampai dengan 15 tahun. Sinden, produk kredit untuk masyarakat pelaku usaha atau pekerja seni dan industri kreatif. Agro, kredit untuk para pelaku usaha di bidang pertanian maupun perkebunan. Jangan khawatir, nabung di BBR BKK Jawa Tengah juga aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada produk simpanan tabungan masyarakat desa atau TAMDES, tabungan kredit BKK, BKK Prioritas, dan tabungan siswa atau TAWA. Bunga tabungan 2% dan deposito sampai dengan 5%. Selain produk kredit dan tabungan, sekarang BBR BKK Jawa Tengah juga punya produk keris atau BKK Elektronik Integrasi Sistem. Dengan keris, pembayaran listrik, PDAM, bahkan pembayaran tiket transportasi juga bisa. Top up ke dompet digital lebih murah, mudah dan cepat, transaksi aman dan terpercaya. Bagi pelaku usaha dapat menggunakan keris merchant BBR BKK Jawa Tengah untuk proses transaksi lebih mudah dan praktis. Warga Wonosobo, ayo segera kunjungi BBR BKK Jawa Tengah terdekat, ada di Kertek, Mojo Tengah, Kalikajar, dan Kepil. Informasi 0286 3291 31 atau 0823 2610 4132. PT BBR BKK Jawa Tengah Perseroda, membangun daerah, memahami budaya lokal. Jeng, besok Minggu ada acara nggak? Kayaknya aku slow, Bun. Gimana? Bantuin aku dong bikin dekor untuk anakku yang mau ulang tahun pertama. Pengen rayain juga sih, tapi aku bingung dekornya gimana. Dan aku nggak mau repot. Bun, nggak usah bingung-bingung. Aku ada rekomendasi dekor ulang tahun yang keren dan tentunya kamu nggak bakal kerepotan sendiri. Ah, boleh tuh Jeng. Tapi kira-kira mahal nggak ya? Tenang aja, Bun. Dekor bisa disesuaikan dengan budget kita kok. Jadi nggak bakal nguras kantong. Wah, boleh tuh Jeng. Apa itu vendornya? Nih, hubungi aja vendor Your Party Planner. Nomornya 0815 1002 9148. Sekali lagi nih ya, di 0815 1002 9148. Aku tuh udah 2 kali dibantuin sama Your Party Planner. Memuaskan banget dan sangat membantu. Your Party Planner menawarkan dekorasi dengan tema yang bisa menyesuaikan keinginan dan selera Anda. Mulai dari pesta bertema, acara atau event tertentu seperti acara kantor, ulang tahun, Ramadan, Natal, Imlek, atau romantic dinner, percayakan dekorasinya kepada Your Party Planner. Your Party Planner menawarkan dekorasi dengan tema simple namun tetap terlihat elegan dengan budget yang tentunya bisa disesuaikan. We offer styling service to meet any budget, from theme party to even completely customized to your taste. So feel free to catch us if you want something amazing. For booking or more info, kindly contact WhatsApp only 0815 100 29148 or check our Instagram account at your.partyplanner and click link on bio. So call me if you want something amazing. San Mori yuk. Yuk Gas, mending sarapan terus jogging atau jogging dulu baru sarapan ya? Sarapan dulu nggak sih? Biar ada tenaga buat jogging. Boleh tuh, BM Soto deh. Tapi emang ada yang jual soto buka pagi banget? Ada loh. Aku direkomendasiin temanku kalau ada yang jual soto dengan kuah yang beda dan buka dari jam 7 pagi. Coba nggak sih? Emang apa yang bikin beda? Rasanya di mana-mana soto juga kuahnya santan. Kalau enggak ya double mie, iya kan? Katanya tuh kuahnya dari susu gitu. Boleh lah, penasaran banget pengen cobain. Namanya Abahyo Soto Tangkar, yang memberikan kesempatan bagi penikmat kuliner yang tidak mengkonsumsi santan nih. Selain ada varian kuah segar, ada juga varian kuah susu sebagai pengganti santan yang pastinya juga sehat ya. Abahyo Soto Tangkar, rasanya yomakyar. Penasaran banget, gas deh. Abahyo Soto Tangkar, soto terkini dengan varian kuah susu dan kuah seger satu-satunya di Wonosobo. Spesial Yo Tangkar.
Yo Kaki, ada juga menu barunya yaitu Yo Ayam dan Yo Ceker, serta berbagai macam menu lain seperti daging sapi, iga sapi, kikil paru, babat, dan kaki. Juga tersedia aneka sate, gorengan, emping, kerupuk, dan berbagai macam baceman. Harganya mulai dari Rp10.000 per porsi. Gimana? Worth it kan? Buruan yang mau sarapan, makan siang, makan malam, silahkan datang langsung ke Soto Tangkar Abahyo. Alamatnya di Jalan Bayangkara nomor 41 Ngopelan atau tepatnya depan Polres Wonosobo. Buka dari Senin hingga Minggu jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Buat yang mager, kalian juga bisa order melalui GrabFood, GoFood, dan Maxim Food. Soto Tangkar, ya cuma di Abahyo Soto Tangkar kamu bisa nikmatin menunya. Menyediakan juga dalam bentuk hampers dengan harga mulai dari Rp100.000 dan menerima pesanan untuk acara dan porsi besar dengan harga nego. Buat info lengkapnya bisa kunjungi Instagram @abahyo_sototangkar atau bisa hubungi nomor WhatsApp 0811 3891 9898. Abahyo Soto Tangkar, gurih dagingnya, nikmat kuahnya, rawah kantongnya. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini. Dialog hari ini, Jaksa menyapa kembali lagi Pesona Inspira 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Menarik banget ya perbincangan kita. Ini tadi bersama dengan Pak Joko Triatmojo SH selaku Kepala Seksi Bidang Intelijen. Dan tadi sudah ngobrolin tentang pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat. Nah, Jaksa menyapa, Pak Joko sudah menyapa, saatnya Pak Joko menjawab nih ya Pak ya. Karena sudah ada beberapa Pesona Inspira dan juga penanya yang masuk untuk bergabung. Nah, silakan nih yang pertama Pak. Ada Santo di Kalibeber. Selamat siang Pak Joko, mau bertanya. Selamat siang. Untuk Wonosobo sendiri adakah kepercayaan agama tertentu yang sedang dalam tahap pengawasan dari kejaksaan? Nah, ada nggak nih Pak? Terima kasih untuk secara khusus untuk aliran agama maupun aliran kepercayaan dalam pengawasan khusus ada, tapi saya tadi bahwa kami ini adalah dari bagian dari intelijen negara, tentu saja tidak bisa semuanya kami sampaikan ke publik, Mbak. Ada tapi dalam hal untuk sekedar dalam pantauan mengikuti untuk kegiatan-kegiatan, sekedar pantau ya, bukan untuk oh ini berbahaya, sudah ini belum. Jadi sekedar dalam pantauan, dipantau secara khusus, kemudian juga sebenarnya ada edukasi maupun pembinaan khusus biar tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu masyarakat atau aktivitas yang dilakukan itu bisa bersinggungan dengan kegiatan masyarakat seperti itu. Jadi tugas kami pantau juga melakukan pendekatan secara khusus, tapi tidak juga dilakukan secara terbuka tapi tertutup dengan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai bagian dari pencegahan seperti itu, Mbak. Oke, semoga terjawab ya Mas Santo di Kalibeber. Jadi yang namanya intel ini memang rahasia gitu ya, tidak bisa disampaikan. Tapi tadi ada yang sudah beberapa berbadan hukum tadi ya Pak ya, yang sudah ada badan hukumnya dari beberapa aliran agama dan juga kepercayaan di masyarakat yang ada di Wonosobo. Kemudian selanjutnya Riki di Sawangan mau tanya ke Pak Joko, apakah semua kepercayaan suatu agama akan mendapat pengawasan dari kejaksaan ataukah hanya kepercayaan tertentu saja yang memiliki kriteria atau ciri-ciri khusus begitu? Silakan Pak. Terima kasih. Untuk aliran kepercayaan, jadi semuanya tetap kami pantau semua, jadi tidak ada pengecualian. Kemudian yang menjadi kekhususan atau perhatian khusus biasanya kalau terjadi singgungan atau bersinggungan mungkin dengan masyarakat, nah itu akan ada seperti catatan khusus dan perhatian khusus. Biasanya tadi sesuai dijelaskan tadi, kami jelaskan, kami akan melakukan rapat berkumpul untuk menindaklanjuti kejadian saat itu juga. Biasanya kami rapat, kami akan berkoordinasi lintas tadi, ada beberapa tim yang dari luar kami
nanti terus kami simpulkan untuk melakukan tadi tindakan. Ini tindakan apa yang akan kita lakukan? Apakah ini cukup dengan pendekatan khusus, tapi kalau itu sudah sifatnya mungkin apalagi sudah berafiliasi dengan yang dilarang oleh negara, tentunya akan diambil proses hukum seperti itu. Baik, semoga juga terjawab pertanyaannya. Satu lagi dari Pak Roni di Sukoharjo. Selamat siang Mbak Mita dan juga Pak Joko. Kalau misal ada seorang atau sekelompok yang aktivitasnya meresahkan karena tidak lazim, bagaimana seharusnya sebagai masyarakat awam agar tidak terjadi gesekan sebelum pihak berwenang melakukan tindakan? Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Sebelum pihak berwenang melakukan tindakan, jadi libatkan tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat untuk melakukan pendekatan khusus, diskusi juga dengan pendekatan yang istilahnya kekeluargaan dulu, supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, mungkin melebar ke arah yang mungkin tidak kita kendaki bersama. Kita memang harus lebih ke pendekatan melalui tokoh agama maupun tokoh masyarakat sekitar. Kalau memang sudah tidak mampu lagi atau tetap dianggap masih mengganggu, ya silahkan nanti dilaporkan ke penegak hukum seperti itu. Oke, baik, semoga juga terjawab beberapa penanya yang masuk. Nah, ini ada pertanyaan tambahan nih Pak sebelum kita ke closing statement atau mengakhiri perbincangan kita di Jaksa Menyapa kali ini nih. Ini kan pernah ada status kolom agama ya di KTP gitu bagi penghayat aliran kepercayaan. Ini apakah wajib mencantumkan 6 agama yang ada di negara kita di NKRI Pak? Baik, ini yang terakhir yang perlu kami sampaikan sangat penting ini. Jadi untuk berkaitan dengan perlindungan kebebasan beragama seperti adalah mendahului perlindungan hak-hak lain. Jadi agama merupakan salah satu urusan pemerintah pusat secara garis besar kerangka normatifnya. Jadi jaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dijamin atau tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Jadi untuk dulu jadi sebelum ada putusan MK nomor 97 tahun 2016 itu untuk aliran agama itu tidak termasuk. Kalau di lain ranah agama ini ditandain strip. Tapi kalau setelah ada putusan tahun 2016 ini MK ini, jadi bisa dicantumkan aliran kepercayaan dan diakui untuk pelayanan maupun urusan pemerintahan seperti itu, Mbak. Oke, jadi kalau dulu di strip sekarang ada aliran kepercayaan gitu ya, dicantumkan, Pak ya? Sekarang boleh dicantumkan untuk kolom agama itu aliran kepercayaan seperti itu. Oke, jadi sudah terjawab. Mungkin ini ada beberapa pesona inspiran juga bertanya-tanya tentang hal ini ya. Baik, kemudian yang terakhir Mbak, apakah sudah ada aliran kepercayaan yang sejauh ini dibubarkan oleh tim Pakem Pak? Silakan. Kalau khusus di Wonosobo belum ada, tapi kalau untuk di luar Wonosobo, contohnya di Jawa Barat itu karena berafiliasi dengan kelompok yang dilarang oleh negara itu beberapa kali ada memang dilakukan pembubaran. Istilahnya sudah ada aturan bahwa kelompok ini atau atas nama organisasi ini dilarang. Kemudian setelah kita dalami ternyata aliran kepercayaan itu berafiliasi ke arah kelompok yang dilarang oleh pemerintah maupun negara ini, ya terpaksa kita bubarkan seperti itu. Oke, jadi yang dibubarkan ini yang memang kira-kira melenceng atau juga mengancam keutuhan NKRI. Keutuhan gitu NKRI. Ya, Oke, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Saya minta bersama Pak Joko sudah berbicara tentang pengawasan aliran kepercayaan di masyarakat, khususnya tadi di Wonosobo dan beberapa ya tadi pesona inspirasi sudah bertanya, semoga terjawab. Dan akhirnya kita di penghujung acara, mungkin sebelum pamit, adakah harapan dari Pak Joko sendiri selaku kepala seksi atau mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Wonosobo sekaligus closing statement pada siang hari ini? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak untuk closing statement pada siang hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan Jaksa Menyapa khususnya berkaitan dengan pengetahuan mengenai pengawasan aliran kepercayaan bisa menambah atau membuat masyarakat lebih mengenal lagi tentang tugas dan fungsi kejaksaan, sehingga kami juga istilahnya
bisa bersama-sama dengan masyarakat menjaga ketertiban maupun keamanan di masyarakat, terutama berkaitan dengan aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan, sehingga di Wonosobo ini tetap bisa hidup berdampingan, saling toleransi, dan masyarakat Wonosobo lebih maju dan sejahtera. Gitu, Mbak. Oke, masyarakat Wonosobo lebih maju dan sejahtera. Masyarakat juga bisa berpartisipasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko. Silahkan, mungkin bagi yang takut bergesekan ada di lingkungan masyarakat, ini silahkan bisa dikonsultasikan dulu pada tokoh agama atau tokoh masyarakat, atau bisa datang langsung melapor ke alamat yang tadi sudah disampaikan di Kejari Wonosobo juga bisa gitu ya Pak ya. Baik, kalau gitu terima kasih sekali Pak Joko untuk hari ini, sangat informatif. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan peserta Inspirasi yang sudah gabung juga terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Saya Mita dan juga Pak Joko harus pamit. Sampai jumpa di Jaksa Menyapa edisi berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.